Halo, kembali lagi di podcast Jebra. Halo sahabat lintas dimanapun Anda berada. Kali ini kembali kita berada di podcast Jebra, yang mana hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, Kasisim Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, yaitu dengan Kompol Debbie Meisje Joulakani, Sarjana Sosial. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat Mas Agus. Wah, luar biasa Ibu, seperti semangatnya luar biasa hari ini. Semangat. Ceria juga Bu ya? Ya. Wah, luar biasa Ibu, terpancarkan auranya sampai sini. Bu, ini sengaja nih kita nih ngundang Ibu saat ini untuk podcast bersama kita, karena kawan-kawan netizen ini banyak nanya seputar SIM. Jadi mungkin langsung aja nih Bu, SIM ini ada berapa golongan sih Bu? SIM ini ada terdiri dari beberapa golongan, yaitu SIM A, B. SIM A, B ini dipergunakan untuk kendaraan bermotor roda 4. Kemudian SIM C untuk kendaraan sepeda motor, dan SIM D. SIM D ini dipergunakan bagi penyandang disabilitas. Dan kemudian ini ada perkembangan untuk SIM C, ini ada C1 dan C2. C1 dan C2. Iya. Bisa dijelaskan Bu? Nah, untuk SIM C1 ini itu dipergunakan bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas cc 250 sampai 500 cc. Kemudian yang SIM C2 dipergunakan bagi pengendara sepeda motor roda 2 dengan kapasitas 500 cc ke atas, termasuk kendaraan listrik. Oh, jadi begitu. Jadi tidak semua SIM motor itu sama Bu ya? Iya. Berarti kalau kita pakai Moge itu berarti teman-teman beda loh ya. Iya. Sama kita menunggangi motor bebek tuh SIM-nya ada kategori khusus. Iya, ada kategori. Oke. Dan untuk SIM D disabilitas tadi Bu, Iya, untuk untuk kawan-kawan SIM kita yang difabel, Difabel. itu sudah banyak keluar di Kalimantan Tengah Bu? Sudah ada beberapa yang bermohon ke Polresta Palangkaraya dengan menggunakan kendaraan yang biasanya kan tes gitu kan, harus menggunakan kendaraan yang khusus. Karena kendaraan khusus ini belum disiapkan, jadi untuk proses tes bagi penyandang cacat itu, jadi mereka menggunakan dengan kendaraan mereka sendiri. Oh, kendaraan mereka sendiri yang sudah dimodif kan? Yang pasti tidak mengurangi prasyarat yang sudah ditentukan oleh negara ya, Bu. Ya, benar. Nah, terus Bu, ini masalah SIM Bu ya. Ini biar orang tahu nih Bu, syarat bagaimana caranya kita untuk mendapatkan SIM nih Bu. Biar kawan-kawan di rumah nih pada tahu nih, nggak penasaran lagi. Bisa disampaikan nih Bu? Boleh. Jadi untuk persyaratan untuk mendapatkan SIM, jadi pemohon dengan melampirkan KTP, kemudian dengan membawa persyaratan berbadan sehat, kemudian surat psikologi, dan dengan mengikuti tahapan tes teori dan tes praktek Mas Agus. Jadi seperti itu Bu ya, ada beberapa tahapan yang mana nanti ketika syaratnya sudah dipenuhin, terus kita memulai uji yaitu teori, praktek. Setelah dinyatakan lulus, langsung bisa deh berkendara dengan aman. Iya, benar. Karena memang teman-teman ya, namanya SIM ini adalah bukti keabsahan kita atau legitimasi dalam berkendara. Iya, Bu, benar. Jadi jangan sampai kalian berkendara di bawah umur tidak memiliki SIM, ya salah. Atau kalian yang sudah berumur tapi tidak punya SIM juga salah, Bu ya. Benar. Berapa nih Bu umur yang minimal untuk kita bisa membuat SIM? Untuk SIM C ini minimal 17 tahun, sudah berusia 17 tahun. 17 tahun Iya, Bu ya. benar. Iya. Sama gini Bu, nih ada juga nih kawan-kawan nih banyak menanyakan untuk pelayanan SIM. Nah, ini biasanya kan ada SIM keliling Bu. Iya, Nah, benar. itu mangkalnya di mana aja sih Bu untuk di Palangkaraya? Iya. Untuk pelayanan BISIM keliling Mas Agus ini ada inovasi ya. Selain dia mangkalnya di Jalan Yosudarso, kami dari Ditlantas mempunyai inovasi mendatangi di kampus-kampus atau di tempat-tempat
perkantoran yang kemarin seperti kami sudah laksanakan, dan ada beberapa kantor kelurahan juga kami datang ke sana dengan antusias masyarakat yang begitu besar sehingga mereka senang. Maksudnya kami mengunjungi ke kelurahan-kelurahan sehingga mempermudah jangkauan dari para pemohon yang mungkin jaraknya jauh ke Polres. Jadi kami melakukan inovasi dengan datang ke pelayanan ke kelurahan-kelurahan dan kemudian di perkantoran serta kampus. Ini rencana minggu depan kami akan ke Institut Agama Hindu nanti. Oh, jadi pelayanannya ke kampus ya. Jadi berarti kita ini ada pelayanan rutin itu di Yosudarso. Iya. Namun di beberapa waktu tertentu di Telantas Polda Kalteng ini memiliki inovasi yang mana dia menyambangi tempat-tempat tertentu agar memudahkan masyarakat. Ya, benar sekali. Baik itu ke perkantoran, ke universitas, ya Bu ya. Benar-benar. Dan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari masyarakat. Dan mudah-mudahan Ibu inovasi seperti ini yang diharapkan masyarakat itu terus kita gelorakan, terus kita jadikan inovasi kreatif agar masyarakat itu dapat dipermudah dalam pengurusan. Ya, benar. Ada satu juga Mas Agus, ada di Carefree Day juga pada saat masyarakat sedang melakukan olahraga, jadi bisa mungkin tidak mempunyai waktu ya untuk pada saat-saat masa jam-jam dinas atau lagi jam kantor, sehingga kami melakukan inovasi juga untuk berada di pelayanan di Carefree Day gitu. Berarti minggu pagi Bu ya? Iya, minggu pagi dari jam 6 sampai jam 9. Di Bundaran Besar Palangkaraya. Iya, benar sekali, Bundaran Besar. Nah, jadi ini teman-teman ada lagi nih, ternyata kalau kita sibuk, hari Minggu juga kita buka pelayanan SIM keliling di Bundaran Besar Palangkaraya atau kata Ibu Debbie. Iya, benar. Luar biasa. Tapi apakah ini hanya di Palangkaraya atau kawan-kawan kita yang ada di kabupaten lain itu juga memiliki inovasi yang sama, Ibu? Sama di beberapa Polres di jajaran di Kalimantan Tengah ada beberapa, semua memiliki, hanya 2 yang belum ya, Mas Agus. Polres Gunung Mas sama Polres Sukamara yang belum memiliki bis SIM link, dan kami sudah mengajukan juga ini. Artinya selain itu sudah mobile ya. Mobile. Ya. Luar biasa, Ibu. Selanjutnya nih, saya mau nanya lagi nih Bu. Ini jujur ya, banyak masyarakat yang mengeluh dalam pembuatan SIM. Tapi bukan masalah kita di kepolisiannya, Ibu. Banyak nih yang tertipu. Mereka itu ditawarkan SIM murah melalui media sosial sehingga mereka bayar di sana dapat. Nah, setelah itu ketika mereka dapat ternyata itu SIM-nya palsu, materialnya palsu. Bahkan dia sudah bayar, SIM-nya nggak datang-datang, Ibu. Nah, izin Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan sesuatu. Benar sekali. Jadi saya informasikan kepada masyarakat di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, khususnya Polda Kalimantan Tengah, diharapkan untuk berhati-hati. Banyak sekarang penipuan di medsos itu tentang pembuatan SIM. Jadi para masyarakat harus lebih jeli. Jadi mari datang langsung ke Satpas di Polres-Polres yang terdekat. Jangan percaya dengan para penipu yang menawarkan untuk adanya SIM murah dan cepat. Jadi itu bohong semuanya. Dan Mas Agus, itu sudah ada kejadian di Gunung Mas kemarin dan sudah diproses. Sudah diproses hukum Bu ya? Iya, proses hukum. Nah itu teman-teman, dengar tuh. Jadi jangan mudah kita ini terbawa situasi, dipermudah, akhirnya kita terlena, padahal itu sesuatu hal yang salah. Padahal saat ini dari Korlantas Polri dalam pengurusan SIM itu sangat-sangat mudah Bu ya? Sangat mudah, malah sekarang di Korlantas Polri telah mengeluarkan SIM Sinar, yaitu aplikasi perpanjangan SIM. Jadi tanpa harus datang ke Satpas, jadi bisa di kantor atau dari rumah bisa memperpanjang SIM tanpa harus datang ke kantor kepolisian. Menggunakan menggunakan aplikasi
Korlantas Polri yaitu Sinar. Sinar Bu ya. Nah, jadi bisa kita download lewat handphone. jadi ini lebih mudah lagi teman-teman. Iya. Artinya kita melalui genggaman saja bisa memperpanjang SIM lewat mana saja, bisa di rumah, bisa di kantor kan Bu ya. Ya benar-benar. Ini sangat mudah Bu. Untuk di Kalimantan Tengah sendiri apa memang sudah beroperasi Bu atau cuma di pusat? Di Kalimantan Tengah sudah Mas Agus, yaitu di Polresta Palangkaraya. Begitu. Jadi di aplikasi tersebut nanti kan ada pilihan untuk untuk mengambil SIM itu di mana, di Polresta Palangkaraya adanya. Karena untuk Polres Kobar masih proses untuk launchingnya tanggal 1 Desember nanti. Jadi nanti kedepannya di Polda Kalimantan Tengah untuk aplikasi Sinar baru 2 Polres yang akan beroperasi, yaitu Polresta Palangkaraya dan Polres Kota Waringin Barat. Dan untuk Sinar itu sendiri Bu, saya mau nanya, ini nih apakah untuk SIM baru apa perpanjang? Untuk di aplikasi Sinar ini hanya dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan C, Mas Agus. Perpanjangan SIM A dan C. C saja, iya. Artinya bukan SIM baru Bu ya? Bukan. Kalau buat baru itu memang harus datang ke Satpas. Jadi gambarannya itu kalau kita mau perpanjang ya, pakai aplikasi Sinar, nanti setelah valid datanya, tinggal ngambil di Satpas yang ditunjuk tadi. Di aplikasi itu ada pilihan juga ya Mas Agus. Jadi apakah diambil sendiri SIM-nya atau dikirim melalui jasa PT Pos. Dan itu ada untuk biaya pengirimannya berdasarkan jarak jauh apa dekat gitu Mas Agus. Ada pilihan di situ memang. Terakhir dari aplikasi itu ada pertanyaan apakah diambil sendiri atau dikirim Bu ya. Gitu. Artinya masyarakat ini sangat dimudahkan Bu ya. Iya, berarti kalau bisa dikirim tadi kan kata Ibu cuman bisa di Polresta Palangkaraya kan. Artinya Polres yang lain belum. Nah, tapi kalau misalkan nih orang Lamandau atau orang Murung Raya tapi dia bikin melalui Sinar ke Polresta Palangkaraya, apakah Polresta Palangkaraya bisa mencetakkan terus nanti akankah itu bisa dikirimkan ke alamat mereka di kabupaten luar sana? Ya, bisa juga. Bisa Bu ya? Bisa. Wah, berarti mudah selagi sekali nih. Masih ada itu ya, terjangkau dengan kantor pos? Iya, kantor pos bisa. Gitu. Ya. Jadi itu kawan-kawan ternyata sangat dimudahkan dengan teknologi saat ini Bu ya? Iya, benar sekali. Berarti jangan lupa nih download semuanya kawan-kawan. Aplikasinya namanya Digital Korlantas. Terus fiturnya Sinar. SIM benar. nasional presisi. SIM nasional presisi ini teman-teman, luar biasa. Nah terus Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu ya, apa nih pesan Ibu untuk kawan-kawan di rumah ya, yang masih belum memiliki SIM? Karena gini Bu, kita tahu ya di Palangkaraya khususnya atau di kabupaten-kabupaten sekitar kita banyak nih pengendara-pengendara yang masih belum memiliki SIM. Bahkan kita sangat melihat terjadinya fenomena yang mana anak-anak sekolah ini Bu belum cukup umur tapi mereka berkendara loh Bu. Nah otomatis kan mereka nggak punya SIM kan kadang. Apa nih pesan Ibu kepada kawan-kawan netizen di rumah? Pesan saya yaitu bagi anak-anak muda, kalian adalah penerus cita-cita bangsa, penerus pemimpin-pemimpin bangsa. Untuk itu diharapkan untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, tidak ugal-ugalan di jalan, tidak melakukan balapan liar, karena semua itu adalah merupakan keselamatan bagi diri Anda sendiri dan untuk keluarga. Jadi saya harapkan untuk selalu tertib berlalu lintas, dan kalau memang belum cukup umur tidak berkendara di jalan raya gitu. Iya, sebaiknya jangan Bu ya, karena memang pemerintah itu mengatur batas minimal umur itu karena memang sudah ada riset sebelumnya bahwasanya kemampuan dalam berkendara sudah matang apa belum kan, psikologinya benar. Karena berkendara ini jujur saja Bu ya,
salah satu hal yang sering digampangkan orang, padahal berkendara itu ya sesuatu hal yang fatal kalau melakukan kesalahan. Benar-benar. Tabrakan bisa membuat orang sakit, rugi material, bahkan hilang nyawa, Bu ya. Benar, dan keluarga juga ya kehilangan dan sangat nanti kalau dia masuk rumah sakit atau apa yang perlu juga biaya ya gitu. Jadi memang peran orang tua juga terhadap para anak-anak muda untuk diingatkan agar supaya selalu hati-hati dan jangan ngebut-ngebut di jalan. Itu aja Mas Agus. Luar biasa ini pesannya Ibu ini untuk keselamatan kita semua ya. Kalau memang belum cukup umur tuh ya jangan naik motor. Sekarang masih banyak loh fasilitas angkutan umum, ojek online dan sebagainya. Mungkin kalau kita pengen sehat ya kenapa nggak gunakan sepeda kayak zaman dulu, Bu ya. Zaman nggak jauh-jauh banget juga kan, sekitar kota aja kan. Jadi teman-teman mungkin masih banyak yang pengen kita bicarakan, cuman mungkin waktu yang memisahkan kita. Ibu Kompol Debbie, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Mas Agus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol rame lagi seperti ini, Bu ya. Dan kawan-kawan, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Zebra. Tunggu di segmen berikutnya yang pastinya menghadirkan berbagai bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya. Dan terakhir saya bilang, jadikanlah keselamatan sebagai kebutuhan. Ayo bersama-sama kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Oke, salam presisi.